Firman kehidupan untuk kita tanggal 1 Oktober 2021 tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema dari nats ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Hal mengucap syukur kepada Tuhan sudah menjadi kalimat yang biasa kita dengarkan. Bahkan terlalu biasa. Kita sudah beberapa kali mengatakan itu. Mengucap syukur kepada Tuhan sering kita ucapkan itu dikala kita memberikan penghiburan, penguatan kepada teman kita, saudara kita, keluarga kita yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan. Udahlah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetapi mari kita renungkan, mari kita pikirkan. Apakah kita yang mengatakan mengucap syukur dalam segala hal sudah memang benar-benar bersyukur kepada Tuhan? Mengucap syukur itu tidak hanya kata-kata, tetapi menyangkut hati, iman, pengharapan. Bagaimana sebenarnya orang yang mengucap syukur kepada Tuhan? Tidak meronta, tidak ngedumel atas keputusan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur dalam segala hal. Orang percaya bisa menerima segala keadaan. Tidak hanya karena dia beruntung, tidak karena hanya dia mendapat berkat, naik pangkat, bagus kedudukannya, keadaan yang nyaman, anak-anaknya bagus semuanya, cucunya bagus dalam studinya, dalam perkuliahannya. Tetapi di dalam segala hal, di dalam keadaan susah, di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan terpuruk ekonominya, mengucap syukur dalam segala hal. Ada rencana baik yang sudah dirancangkan Tuhan untuk setiap orang. Kalau kita bisa merasakan penyertaan tangan Tuhan, barulah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yakinkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Apapun yang kita alami, dalam segala hal, susah atau senang. Di dalam Alkitab banyak contoh yang bisa dapat kita baca tentang orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Misalnya Daud selalu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dia harus dan sedang mengalami persoalan, masalah yang hebat. Dia hampir kehilangan nyawanya karena musuh-musuhnya, karena mertuanya, karena saudara-saudaranya, karena anak-anaknya. Tetapi dia selalu bersyukur kepada Tuhan karena dia yakin Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Persoalan yang hebat sering membuat kita tidak mampu bersyukur dalam segala hal. Tidak mungkinlah kita bersyukur, Inang Pendeta. Kita sakit, kita terpuruk, syukur Tuhan. Tetapi apa yang kita syukuri? Penyertaan tangan Tuhan itu yang kita syukuri.
bukan kerugian, bukan persoalan itu. Tetapi Tuhan dalam segala hal yang kita alami, yang sedang kita jalani, Dia ikut turut campur. Aku tidak akan meninggalkanmu. Itu yang kita harus syukuri. Di masa pandemi ini, kita harus terus dan sering-sering mengucapkan syukur kepada Tuhan. Yang sudah sehat, yang masih sakit, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan mengucap syukur kepada Tuhan, itu akan membuat kita kuat. Lebih kuat dari obat, lebih ampuh dari obat, lebih kuat dari vitamin. Kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam keadaan sakit, karena Tuhan ada di samping kita, ada bersama-sama dengan kita. Syukur Tuhan kalau engkau masih tetap bersama-sama dengan aku untuk menjalani kehidupan itu. Itu yang harus kita syukuri. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Tidak seorang pun bisa mempertahankan hidupnya tanpa persetujuan Tuhan. Itu keyakinan kita. Dan itulah yang harus kita syukuri. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan peduli kepada kita. Tuhan memikirkan apa yang terbaik bagi kita. Tuhan menyediakan apa yang perlu untuk kehidupan kita. Itulah yang harus kita imani, kita pahami, kita yakini. Hari ini, semuanya yang akan kita alami, kita akan jalani. Syukurilah, Tuhan tetap menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala apa yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Engkau mengajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kami tahu banyak hal-hal yang sulit yang akan kami jalani. Tetapi yang kami syukuri, Tuhan tidak meninggalkan kami. Ingatkan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak putus asa, tidak merasa lemah, karena Tuhan selalu menyertai kami. Ajar kami bersyukur dalam segala hal, apapun yang kami akan alami hari ini. Demikian juga Tuhan, untuk semua anggota keluarga kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kau Tuhan yang menyertai. Ajar setiap anak, setiap orang tua, bapak, ibu, untuk selalu bersyukur, supaya kami boleh kuat, boleh menjalani kehidupan kami dengan rasa sukacita. Bapa di sorga, kami orang-orang lemah, orang-orang berdosa yang sering mendukakan hati Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan, supaya kami semakin dikuatkan untuk mampu bersyukur dalam segala hal. Bapa di sorga, terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.